Selamat siang dosen dan teman-teman. Pada hari ini, kelompok kami akan membuat tugas video penginjilan dalam bentuk podcast. Saya Kezia sebagai host hari ini dan saya ditemani oleh Emily dan Joel. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas topik bagaimana orang Kristen dapat beradaptasi di tengah gempuran AI. Menurut saya, akhir-akhir ini perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence berlangsung dengan sangat cepat. Setiap hari kita melihat kemampuan AI yang semakin mengagumkan. AI sekarang bisa menulis artikel, membuat gambar, menerjemahkan bahasa, menganalisis data, bahkan membantu pekerjaan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Kemajuan ini tentunya membawa banyak manfaat, tapi di balik semua manfaat tersebut, muncul juga berbagai kekhawatiran. Kalau kalian setuju tidak dengan adanya AI ini, kita jadi ada banyak kekhawatiran? Setuju sih, apalagi dalam aspek pekerjaannya, karena lapangan pekerjaan mungkin kita ngerasa lebih sempit dengan adanya AI. Betul banget. Aku juga merasa orang-orang takut pekerjaannya akan tergantikan oleh AI. Jadi kita justru mengalami kekhawatiran dan ketakutan yang luar biasa besar. Nah, tapi menurutku kekhawatiran seperti ini itu sebenarnya bukan hal yang baru. Kita sebagai manusia dari dulu memang akan selalu khawatir tentang masa depan. Karena itu, Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 34, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Yesus tidak mengatakan bahwa masa depan itu tidak memiliki tantangan. Namun Yesus mengajarkan supaya hidup kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Sebab hidup kita itu berada dalam pemeliharaan Allah. Nah, ada ayatnya ini. Ayatnya dalam 1 Petrus 5 ayat 7 yang mengatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu." Nah, kalau kita membicarakan nilai manusia, dunia itu seringkali menentukan nilai manusia berdasarkan angka-angka, kekayaan materi, status sosial, pencapaian karir, prestasi. Sebagai umat Kristen, menurut kalian nilai manusia itu ditentukan oleh apa? Hmm, Sebagai umat Kristen, menurut saya sih, eh, kita bernilai dalam fakta bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah. Iya, menurutku juga gitu. Karena di dalam Alkitab, Kejadian 1 ayat 27 dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari yang aku baca ini, ayat ini menunjukkan kalau nilai manusia itu tidak berasal dari kecerdasan kita, atau kemampuan kita, atau pencapaian kita, tapi nilai manusia itu berasal dari fakta bahwa Allah sendiri menciptakan kita menurut gambarnya. Dan menurutku, setiap orang tanpa memandang ras, kepercayaan, status, kesehatan, dan lain sebagainya, punya kepribadian intrinsik yang diberikan oleh Tuhan. Dan kepribadian itu diberikan oleh Tuhan asalnya dari penciptaan menurut gambar Allah sendiri. Dan maka dari itu tidak seorang pun sebenarnya berhak mengatakan bahwa manusia lain itu tidak berharga. Jadi menurutku nilai kita itu tidak ditentukan oleh seberapa hebat kita dalam bekerja dan juga tidak ditentukan oleh apakah kita lebih unggul dari teknologi termasuk AI. Nah, tapi menurut kalian masalah utama manusia saat ini apa memang AI atau bukan ya? Kalau menurut aku sih AI bukan masalah terbesar manusia karena teknologi merupakan alat yang dapat digunakan untuk kebaikan maupun maupun keburukan. Alkitab mengajarkan bahwa masalah terbesar adalah dosa. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa inilah yang membuat hubungan manusia dengan Tuhan jadi rusak. Nah, ngomong-ngomong, kita masuk ke masalah terbesar manusia bukan AI tetapi dosa. Banyak orang saat ini merasa khawatir terhadap perkembangan AI. Mereka mereka tuh takut AI akan mengambil alih pekerjaan manusia, mengubah cara hidup manusia,
bahkan mempengaruhi masa depan dunia. Kekhawatiran tersebut memang dapat dimengerti karena teknologi berkembang sangat cepat dan membawa banyak perubahan. Mengapa banyak orang merasa khawatir dengan perkembangan AI? Ada yang tahu nggak? Hmm. Mungkin karena orang merasa bahwa kalau misalnya AI bisa melakukan hal-hal seperti itu, mereka tidak dapat bersaing. Benar juga sih, karena banyak orang takut kayak pekerjaan yang tergantikan, kehilangan peran di masyarakat, atau bahkan merasa manusia tidak lagi istimewa. Namun sebagai orang Kristen, kita diingatkan untuk hidup dalam ketakutan berlebihan karena masa depan tetap berada dalam tangan Tuhan. AI dapat membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, AI juga tidak dapat memberikan pengampunan atau atas kesalahan yang telah dilakukan manusia. Ketika seseorang merasa bersalah, kehilangan arah hidup, atau membutuh pemulihan hubungan dengan Tuhan, jawabannya hanya yang dibutuhkan hanya teknologi yang lebih canggih, tapi juga pertolongan rohani yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, meskipun AI dapat membantu banyak hal dalam kehidupan, AI tidak dapat menyelesaikan masalah yang paling besar, yaitu dosa. Eh, jika jika suatu hari AI bisa bekerja lebih cepat, lebih pintar dan lebih efisien daripada manusia, lalu apa yang membuat hidup kita tetap berharga? Kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya apa? Hmm, berharga. Aku belum belum tahu sih. Kira-kira apa ya? Jawabannya itu karena banyak orang mulai mengaitkan nilai dirinya dengan pekerjaan, prestasi, atau kemampuan yang dimiliki. Padahal sebagai orang Kristen, identitas kita tidak berasal dari hal-hal tersebut. Identitas kita itu berasal dari Tuhan yang menciptakan dan mengasihi kita. Nah, meskipun teknologi terus berkembang, nilai hidup kita tetap tidak berubah di mata Tuhan. Itu sih jawabannya. I see. Ya sih, menambahkan dari itu, memang wajar ya kalau orang itu jadi gampang cemas. Karena sekarang kita ngerasa hidup itu kayak harus selalu ngejar sesuatu. Apalagi dengan AI yang makin maju. Tetapi menurut kalian, kecemasan itu lebih karena AI-nya atau karena cara kita melihat diri kita sendiri nih? Mungkin dari karena cara kita melihat diri sendiri kali ya. Iya benar, soalnya kalau kita nentuin nilai diri kita dari pekerjaan atau kemampuan, ya pasti kita bakal gampang takut kalau kita akan tergantikan. Dalam iman Kristen, identitas kita itu bukan dari apa yang kita lakukan, tetapi dari siapa kita di mata Tuhan. Kita diciptakan menurut gambar Allah, sesuai yang dibilang Keisha di awal. Jadi nilai kita itu nggak berubah walaupun dunia berubah. Dan bukan berarti kita nggak punya masalah, tetapi kita nggak hidup di dalam ketakutan. Di dalam Alkitab, di Yeremia 29 ayat 11, dijelaskan kalau Tuhan punya rencana damai sejahtera dan masa depan penuh harapan buat kita. Harapannya bukan berarti semua jadi mudah, tetapi kita tetap punya pegangan. Kita percaya bahwa hidup kita itu nggak dikontrol sama teknologi, tetapi di dalam tangan Tuhan. Kalau ditutup, berarti kita harus hidupnya gimana di tengah dunia yang berubah secepat ini. Menurut aku, kita tetap jalanin hidup aja dengan bijak, tetapi kita nggak kehilangan damai kita. Karena pada akhirnya, harapan kita bukan di AI, melainkan dan bukan di pekerjaan, tetapi di dalam tangan Tuhan. Jadi, meskipun AI dapat menggantikan banyak hal secara teknis, hanya Tuhan yang dapat memberikan arti hidup, pengampunan dosa, dan harapan yang sejati.
Karena itu, di tengah dunia yang terus berubah, kita dipanggil untuk tidak hidup dalam ketakutan, tetapi dalam iman, pengharapan, dan kasih. Saya rasa dari podcast ini sudah cukup ya menjelaskan topik kita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan berkati. Have a good day.